Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa seolah ada sesuatu yang memanggilmu dari dalam diri? Suara yang tidak terdengar, tapi terasa begitu nyata, seperti bisikan halus dari tempat yang tak dikenal. Mungkin selama ini kau mencari Tuhan di langit, di tempat-tempat suci, di kata-kata manusia. Tapi bagaimana jika yang kau cari sebenarnya sedang berdiam di dalam dirimu sendiri? Dunia ini bukan sekadar tempat untuk hidup. Ia adalah cermin dari rahasia ilahi yang tersembunyi di balik segala bentuk. Dan ketika kau mulai melihat dengan mata hati, kau akan tahu bahwa segala yang ada hanyalah satu. Satu wujud, satu cahaya, satu nafas yang menghidupi seluruh semesta. Inilah rahasia ilahi, kekuatan satu dalam segala. Bab 1. Dalam diam, segalanya berbicara. Dalam keheningan yang paling dalam, ada sesuatu yang tidak pernah berhenti berbicara. Bukan dengan suara, bukan pula dengan kata, melainkan dengan getaran halus yang menyentuh hati setiap hamba yang masih memiliki kesadaran akan asalnya. Alam semesta dengan segala luas dan rahasianya bukanlah kebetulan yang berdiri sendiri. Ia bagaikan cermin yang memantulkan wajah dari yang satu. Dan siapa yang mampu menatapnya dengan mata ruhani akan menyadari bahwa segala sesuatu ini bukan sekadar ada, melainkan diadakan oleh kehendak yang tunggal. Dalam tiap gerak daun yang jatuh, dalam tiap hembus angin yang menyentuh kulit, ada pesan ilahi yang menunggu untuk disimak seolah berbisik, "Aku ada dan tiada selain aku." Namun suara itu hanya terdengar oleh jiwa yang diam, karena rahasia ilahi tidak akan pernah terungkap di tengah kebisingan dunia. Kita sering berlari mengejar makna di luar diri, mengira bahwa Tuhan hanya ada pada tempat-tempat suci, di atas langit yang tinggi, atau di balik doa yang panjang. Padahal rahasia terbesar justru tersembunyi di tempat yang paling dekat, di dalam dada manusia itu sendiri. Ketika hati dibersihkan dari debu keserakahan, iri dan keakuan, barulah cahaya itu muncul, pelan, lembut, namun pasti. Itulah saat di mana seorang hamba mulai melihat bukan dengan mata, melainkan dengan nur. Dan dalam pandangan itu, segalanya menjadi satu. Tidak ada aku dan dia, tidak ada ini dan itu. Semua hanyalah pancaran dari wujud yang satu, yang tak terbagi, yang selalu hadir bahkan ketika manusia merasa sendiri. Namun untuk mencapai pandangan itu, seseorang harus terlebih dahulu mati sebelum mati. Bukan mati jasad, tetapi mati dari keakuan. Dari rasa memiliki, dari keinginan untuk menguasai. Karena selama masih ada aku, maka masih ada tirai yang menutupi pandangan dari yang hakiki. Dunia dan segala isinya hanyalah bayang-bayang di dinding kesadaran, nyata, tapi tak pernah benar-benar ada. Maka rahasia ilahi tak dapat disentuh dengan tangan, tak bisa dipahami dengan logika, hanya bisa dirasakan dengan hati yang telah menyerah total padanya. Inilah makna terdalam dari kalimat La ilaha illallah. Tiada sesuatu pun yang layak diakui selain Dia, bahkan dirimu sendiri. Ketika kesadaran ini mulai menyala, dunia tampak berubah. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa kini menjadi tanda-tanda kebesaran. Suara hujan terdengar seperti zikir, hembusan angin terasa seperti belayan kasih, bahkan keheningan malam pun seolah berdoa. Semua yang dulu tampak terpisah kini saling menyatu dalam kesadaran akan satu sumber yang sama. Dan di sanalah muncul rasa yang tak bisa dijelaskan. Damai tanpa sebab, cinta tanpa arah, syukur tanpa alasan. Itulah getaran ilahi yang mulai berbicara di dalam diri, menghapus batas antara yang lahir dan batin, antara hamba dan Tuhan, antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Dan akhirnya, engkau akan memahami bahwa kehidupan ini bukanlah perjalanan mencari Tuhan, melainkan perjalanan kembali menyadari bahwa Dia tak pernah jauh. Ia selalu ada, menunggu dalam diam, mengintip di balik tiap kejadian, bahkan di balik rasa sakit sekalipun. Ia tidak pernah meninggalkanmu, yang meninggalkan hanyalah kesadaranmu sendiri. Maka diamlah sejenak, rasakan napasmu, disitulah rahasia ilahi bersemayam dalam setiap hembus hidup yang mengalir tanpa henti. Dan bila engkau mampu menyelaminya, engkau akan tahu, dalam diam segalanya berbicara dan di dalam segala hanya ada Dia yang satu.
Bab 2. Satu wujud di balik segala bayangan. Setiap mata yang memandang dunia sebenarnya sedang menatap bayangan. Bayangan dari satu wujud yang tak terjangkau oleh panca indera, namun terasa di kedalaman nurani. Dunia ini bukanlah sekumpulan benda yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari kehendak yang satu, yang menjelma dalam beragam rupa dan warna. Lihatlah gunung yang kokoh, laut yang luas, bintang yang berputar, semuanya tunduk pada hukum yang sama, seolah ada tangan tak kasat mata yang menuntun mereka agar tetap seimbang. Namun rahasia itu hanya dapat dibaca oleh hati yang telah tenang dari gelombang dunia. Karena hanya ketika gelombang pikiran reda, permukaan kesadaran menjadi jernih. Dan disitulah cahaya ketuhanan mulai tampak, memantulkan kebenaran bahwa tidak ada sesuatu pun selain Dia yang benar-benar wujud. Kita sering tertipu oleh bentuk. Kita melihat diri ini seolah terpisah dari semesta, seolah aku dan alam adalah dua hal yang berbeda. Padahal yang disebut aku pun hanyalah bagian dari tarian yang sama, gerakan halus dalam simfoni ilahi yang tak pernah berhenti. Nafasmu bukan milikmu, jantungmu berdetak bukan karena kehendakmu, bahkan pikiranmu pun muncul dan tenggelam tanpa engkau bisa mengendalikannya sepenuhnya. Semua bergerak dalam satu sistem kesadaran yang jauh melampaui batas manusia. Maka siapa yang menyadari hal ini akan berhenti berkata, "Ini milikku, itu milikmu." Ia akan tahu bahwa kepemilikan hanyalah fata morgana dari kesadaran yang belum mengenal sumbernya. Karena yang benar-benar memiliki hanyalah Dia, dan kita hanyalah pancaran dari cahayanya yang sedang menyaksikan dirinya melalui berbagai bentuk. Ketika engkau mulai melihat dunia dengan pandangan seperti itu, segala yang dulu tampak berlawanan menjadi satu. Terang dan gelap bukan lagi musuh, tapi dua sisi dari satu kebenaran. Hidup dan mati bukan lagi awal dan akhir, tapi dua napas dari satu kehidupan yang abadi. Bahkan suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan, hanyalah gelombang yang menari di atas lautan kesadaran yang sama. Tidak ada yang sia-sia, karena semuanya adalah bagian dari rancangan ilahi yang sempurna. Maka orang yang telah mengenal wujud satu itu tidak lagi berkeluh kesah. Ia memandang setiap peristiwa sebagai ayat yang berbicara dalam bahasa rahasia, dan setiap kejadian membawa pesan lembut. Aku hadir di sini dalam bentuk yang mungkin tidak kau sukai, tapi aku tetaplah aku. Namun untuk sampai pada pandangan itu, seseorang harus melewati kabut tebal ego dan persepsi. Harus berani menatap dirinya sendiri tanpa topeng, menembus lapisan demi lapisan keakuan yang menutupi cahaya aslinya. Dunia akan terus menggodamu dengan ilusi bentuk, pujian, harta, kedudukan, bahkan rasa memiliki kebenaran. Semua itu hanyalah tirai yang halus. Tapi bila engkau berani menyingkap satu persatu, engkau akan menemukan di dasar yang terdalam hanya ada satu denyut, satu kesadaran, satu cinta yang menghidupkan segalanya. Di sanalah engkau akan menangis bukan karena kehilangan, melainkan karena menyadari bahwa tidak ada yang pernah hilang. Yang pergi hanyalah bentuk, yang kekal adalah wujud yang menjadi sumber segalanya. Dan ketika rahasia ini mulai menetes ke dalam kesadaranmu, hidup tidak lagi menjadi beban, melainkan zikir yang terus mengalun. Engkau tidak lagi mencari Tuhan di luar, karena engkau telah menemukannya di balik setiap detik keberadaanmu. Engkau akan berjalan di bumi dengan hati yang tunduk dan jiwa yang bebas, karena telah mengerti bahwa di balik segala bayangan, hanya ada satu cahaya yang memancar tanpa henti. Dan saat engkau menyadari hal itu sepenuhnya, dunia tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan, melainkan taman keabadian, tempat Sang Satu menampakkan dirinya dalam bentuk yang tak terhitung. Maka berbahagialah orang yang telah melihat wujud di balik bayangan, sebab ia telah melihat kebenaran dari mata sang kebenaran itu sendiri. Bab 3. Cermin kesadaran ilahi. Segala yang engkau lihat di dunia ini bukanlah sekadar apa adanya, melainkan pantulan dari kesadaranmu sendiri. Dunia tidak memperlihatkan dirinya secara mutlak, melainkan memperlihatkan dirimu kepadamu. Ia adalah cermin yang bening bagi siapa yang berani menatapnya tanpa kabut ego, namun menjadi kabur dan menipu bagi siapa yang masih terikat pada aku dan milikku. Ketika engkau marah, dunia tampak memusuhi.
Ketika engkau takut, dunia tampak gelap. Namun ketika hatimu jernih, dunia pun menjadi indah, bahkan dalam kesedihan sekalipun. Itulah sebabnya para arif mengatakan, barang siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Karena di dalam dirimu ada pantulan wajah ilahi yang sedang mengamati dirinya sendiri melalui bentukmu. Maka bukan dunia yang berubah, kesadaranmu lah yang menyingkap lapis demi lapis tirai yang selama ini menutup cahaya itu. Manusia sering mengira bahwa ia adalah makhluk yang terpisah, berjalan sendiri di antara berjuta ciptaan lain. Ia merasa memiliki pikiran, keinginan, dan kehidupan yang berdiri sendiri. Namun itu hanyalah ilusi dari cermin yang belum dibersihkan. Dalam hakikatnya, setiap makhluk adalah saluran di mana cahaya ilahi mengalir, masing-masing dengan kadar dan pantulannya. Daun yang menari tertiup angin, ombak yang pecah di karang, bahkan hembusan napasmu saat ini, semuanya adalah zikir yang tak terucap, melantunkan satu nama yang sama, nama yang membuat seluruh wujud menjadi mungkin, Allah. Ketika engkau menyadari bahwa dirimu hanyalah cermin dari kesadarannya, engkau akan berhenti menuntut dunia agar sempurna, karena engkau tahu bahwa dunia hanyalah refleksi dari isi hatimu sendiri. Namun cermin itu sering tertutup debu kesombongan, prasangka, ambisi, dan rasa takut yang membuat pantulan ilahi menjadi buram. Orang yang hidup hanya di permukaan akan terus menyalahkan keadaan, mengira bahwa dunia ini kejam atau tidak adil. Padahal yang ia lihat hanyalah bayangan dari pikirannya sendiri yang belum jernih. Maka perjalanan makrifat bukanlah tentang mencari Tuhan di luar sana, tapi membersihkan cermin di dalam diri agar pantulan itu menjadi sempurna. Setiap tangisan, setiap luka, setiap kehilangan yang engkau alami, semuanya adalah cara Tuhan menghapus debu di hatimu. Ia sedang menyiapkanmu agar mampu melihat dengan mata rohani, bukan dengan mata dunia. Dan ketika cermin itu akhirnya bersih, engkau akan terdiam dalam kekaguman, karena yang tampak bukan lagi dirimu, melainkan Dia yang selama ini menatap melalui matamu. Kesadaran ilahi tidak pernah jauh. Ia seperti cahaya matahari yang selalu hadir. Hanya saja kita sering menutup jendela hati dengan tirai keakuan. Setiap kali engkau melepaskan satu lapis tirai, sinar itu semakin masuk, menerangi ruang batinmu yang paling gelap. Pada akhirnya, engkau akan mengerti bahwa tidak ada jarak antara engkau dan Dia. Semua doa, semua pencarian, semua perjalanan spiritual hanyalah jalan untuk mengingat bahwa engkau tidak pernah terpisah sejak awal. Engkau hanyalah gelombang di lautan kesadaran yang sama, memantulkan gerak dan bentuk sementara, namun selalu berasal dari air yang satu. Maka jangan cari Tuhan di tempat lain, carilah Dia di dalam kesadaran yang sedang membaca kalimat ini. Di sanalah Dia berdiam, menatap melalui matamu, mendengar melalui telingamu, mencintai melalui hatimu. Dan ketika engkau telah mengenal bahwa dirimu hanyalah cermin, maka setiap pertemuan dengan makhluk lain akan menjadi pertemuan dengannya juga. Engkau tak lagi melihat manusia, melainkan penampakan dari kasih dan kebijaksanaannya dalam berbagai wajah. Engkau tak lagi mudah menghakimi karena engkau tahu bahwa setiap jiwa sedang menempuh jalan pulangnya masing-masing. Engkau menjadi lembut bukan karena lemah, tetapi karena telah mengerti setiap orang adalah bagian dari diri yang sama, hanya berbeda cara memantulkan cahaya. Maka pandanglah dunia dengan mata kasih, dengarkan dengan telinga sabar, dan rasakan dengan hati yang lapang. Sebab semakin jernih cerminmu, semakin jelas pula wajah ilahi yang menatapmu dari segala arah, dari segala hal, dari segala yang ada dan tiada. Dan disitulah engkau akan temukan rahasia terdalam. Ternyata sejak awal, engkaulah yang dicintai, karena engkau adalah cermin yang Ia pilih untuk mengenal dirinya sendiri. Bab 4. Cahaya di balik gelap. Ada masa dalam hidup ketika semua terasa gelap. Doa terasa menggantung di udara, tanpa jawaban, langkah kehilangan arah, hati terasa hampa, walau di sekeliling tampak ramai. Banyak orang mengira kegelapan adalah tanda Tuhan menjauh. Padahal justru disitulah Dia sedang mendekat dengan cara yang lebih dalam. Gelap bukanlah ketiadaan cahaya, tetapi ruang tempat cahaya diuji agar tampak kemurniannya. Dalam sunyi yang menyesakkan, dalam sepi yang menekan dada, Tuhan sedang memadamkan semua lampu dunia.
agar engkau belajar mencari cahaya yang tidak pernah padam, cahaya dari dalam diri yang tidak bergantung pada keadaan, tidak bergantung pada siapapun, bahkan tidak bergantung pada harapan. Cahaya itu tidak datang dari luar, ia selalu ada, namun tertutup oleh bisingnya dunia dan kebisingan pikiran. Maka ketika kegelapan datang, jangan takut. Ia bukan musuh, melainkan guru yang mengajarkan bagaimana melihat tanpa mata. Setiap manusia yang berjalan menuju Tuhan pasti melewati malamnya sendiri. Sebuah malam panjang di mana ia merasa hilang, bahkan dari dirinya sendiri. Tapi justru disitulah kebangkitan dimulai. Seperti biji yang harus terbenam dalam tanah gelap sebelum tumbuh menjadi pohon, begitu pula jiwa harus melewati kegelapan agar dapat menumbuhkan cahaya sejati. Dalam penderitaan, engkau akan belajar mengenali batas keakuan. Dalam kehilangan, engkau akan belajar siapa yang benar-benar memiliki. Dalam kesepian, engkau akan menemukan siapa yang tidak pernah meninggalkan. Setiap air mata yang jatuh bukanlah kelemahan, melainkan benih kesadaran yang sedang tumbuh menuju cahayanya. Maka biarkan dirimu menangis, biarkan hatimu hancur, sebab Tuhan membangun kesadaran baru di atas reruntuhan ego lama. Ketika hati telah terbiasa dengan terang, ia menjadi buta terhadap sinar kecil. Tapi ketika hati terbenam dalam gelap, setitik cahaya pun akan terasa begitu berharga. Begitulah Tuhan mendidik jiwa-jiwa pilihannya. Ia sembunyikan dirinya agar engkau belajar mencarinya. Ia buatmu merasa kehilangan agar engkau benar-benar menghargai perjumpaan. Lihatlah bagaimana malam dan siang bergantian, bukan saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Begitu pula terang dan gelap dalam hidupmu. Keduanya adalah bagian dari tarian ilahi yang menuntunmu pulang. Maka jangan berdoa agar gelap dihapuskan, tapi berdoalah agar matamu dibukakan untuk melihat cahaya yang tersembunyi di balik gelap itu. Karena di sanalah Tuhan berbisik paling lembut, "Aku di sini, dalam sunyi yang kau kira sepi." Orang yang telah mengenal rahasia ini tidak lagi takut pada kegelapan hidup. Ia tidak lagi panik saat doa belum dijawab, karena ia tahu bahwa setiap penundaan adalah pelatihan kesabaran. Setiap rasa sakit adalah pembakaran ego, dan setiap kehilangan adalah ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk masuk. Ia tahu bahwa Tuhan tidak pernah menolak, hanya menunda agar hati siap menerima dengan pemahaman yang lebih dalam. Maka saat dunia tampak gelap, ia tersenyum. Bukan karena tak peduli, tapi karena ia percaya bahwa di balik kabut itu, cahaya sedang bekerja diam-diam. Ia tidak berteriak meminta Tuhan datang, karena ia tahu, bahkan di dalam kelam, ia tidak pernah pergi. Dan ketika akhirnya cahaya itu muncul kembali, engkau akan sadar bahwa kegelapan itu tidak pernah benar-benar ada. Ia hanya bayangan yang timbul karena engkau memalingkan diri dari sumber cahaya. Tuhan tidak pernah bersembunyi, hanya kesadaranmu yang berpaling. Maka setiap kali engkau merasa tersesat, kembalilah diam, kembalilah bernapas perlahan, dan rasakan bahwa bahkan dalam gelap pun ada kehadiran yang hangat memelukmu. Itulah cahaya di balik gelap, cahaya yang tidak datang dan pergi, karena ia bukan sesuatu di luar dirimu. Ia adalah nur ilahi yang selalu menyala di dalam hati, menunggu engkau berhenti berlari agar ia dapat menyinari seluruh dirimu tanpa penghalang. Dan saat itu tiba, engkau tidak lagi membedakan antara terang dan gelap, karena engkau telah melihat bahwa keduanya hanyalah wajah berbeda dari cinta Tuhan yang sama. Bab 5. Nafas Sang Kehidupan. Setiap helaan napas adalah tanda kehidupan, namun sedikit yang benar-benar menyadari bahwa setiap tarikan dan hembusannya adalah kalimat rahasia yang melafalkan nama Tuhan. Dalam tarikan napas, engkau menerima kehidupan. Dalam hembusannya, engkau menyerahkan kembali kepada sumbernya. Di antara dua momen itulah seluruh rahasia hidup tersembunyi, bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar milikmu. Bahkan napas yang tampak sederhana itu bukanlah hasil usahamu, melainkan karunia yang terus mengalir tanpa henti. Tuhan mengajarkan tauhidnya bukan hanya melalui ayat dan kitab, tapi melalui napas yang tak pernah berhenti berzikir. Maka orang yang sadar akan napasnya bukan sekadar bernafas untuk hidup, tapi hidup untuk mengingat siapa yang membuatnya bernafas. Ia tidak hanya menghirup udara,
tetapi menyerap kasih dan kehadiran ilahi yang berhembus di antara dua dunia, antara yang tampak dan yang gaib. Dalam setiap napas yang masuk, ada energi kehidupan yang membawa pesan lembut dari langit, bahwa engkau masih diizinkan untuk menjadi saksi dari keindahan ciptaan. Dan dalam setiap napas yang keluar, engkau diminta untuk melepaskan segala beban, segala kemelekatan, segala kesedihan yang bukan hakmu untuk digenggam. Begitulah Tuhan mendidik hamba-Nya melalui sesuatu yang paling sederhana, agar engkau belajar tentang keseimbangan, antara menerima dan menyerah, antara memegang dan melepaskan. Tidak ada satu pun di alam semesta ini yang hanya menarik tanpa menghembus. Semua tunduk pada hukum keseimbangan ilahi. Maka barang siapa mampu menyesuaikan ritme hidupnya dengan ritme napas semesta, ia akan menemukan kedamaian yang tak bergantung pada keadaan. Ia akan hidup dalam kesadaran bahwa setiap detik bukan sekadar waktu, melainkan ruang pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Namun kebanyakan manusia hidup dalam napas yang tergesa. Mereka menarik udara tanpa rasa syukur, menghembuskannya tanpa kesadaran. Mereka sibuk mengejar banyak hal, tapi lupa bahwa kehidupan itu sendiri sedang berhembus di dalam diri mereka. Padahal bila engkau berhenti sejenak dan menyadari bahwa napasmu adalah zikir yang hidup, engkau akan merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata, ketenangan yang begitu dalam, seolah seluruh semesta ikut berzikir bersamamu. Karena memang demikianlah hakikatnya, alam tidak diam. Ia bernafas bersama Tuhan, seperti engkau. Setiap daun yang bergerak, setiap ombak yang naik turun, bahkan detak jantungmu sendiri, semuanya mengikuti irama yang sama. Irama sang kehidupan yang tunggal, yang menghidupkan tanpa terlihat, yang memberi tanpa meminta. Dan di balik napas itu, ada rahasia yang lebih besar lagi, bahwa sesungguhnya engkau tidak pernah bernafas sendiri. Dalam setiap tarikanmu, Tuhan sedang bernafas melalui dirimu. Ia hidup dalammu sebagaimana engkau hidup dalamnya. Engkau bukanlah makhluk yang terpisah, tetapi bagian dari sistem kehidupan yang mengalir dari satu sumber yang sama. Maka jangan anggap dirimu kecil. Dalam setiap napasmu, semesta sedang berdenyut. Dalam setiap diamnya, Tuhan sedang berbicara. Ketika engkau menyadari hal ini, engkau tak lagi bernafas dengan tubuh, melainkan dengan jiwa. Engkau tak lagi sekadar hidup, melainkan hidup dengan kesadaran bahwa setiap tarikan adalah kun, jadilah, dan setiap hembusan adalah fayakun, maka terjadilah. Dan pada akhirnya, orang yang telah menyatu dengan kesadaran napas akan menemukan rahasia terbesar dari kehidupan. Bahwa hidup dan mati bukan dua hal yang berbeda. Mati hanyalah hembusan terakhir yang kembali kepada asalnya. Seperti ombak yang kembali ke laut setelah menari di permukaan. Maka jangan takut pada akhir, karena yang berakhir hanyalah bentuk, bukan kehidupan itu sendiri. Kehidupan sejati adalah napas ilahi yang tak pernah berhenti, mengalir dari keabadian menuju keabadian. Maka selama engkau masih bernafas, ingatlah bahwa Tuhan sedang bernafas bersamamu. Rasakan setiap tarikan sebagai panggilan pulang, dan setiap hembusan sebagai penyerahan penuh cinta. Karena dalam napas itulah seluruh rahasia wujud bermula, dan di dalamnya pula segalanya akan kembali. Bab 6. Lautan Kesadaran. Bayangkan dirimu berdiri di tepi samudra yang luas tanpa batas. Ombak datang silih berganti, berkejaran satu sama lain, namun semuanya berasal dari air yang sama. Begitulah hakikat kehidupan ini. Setiap jiwa, setiap bentuk, setiap peristiwa hanyalah ombak yang naik di atas lautan kesadaran ilahi. Kita sering terpaku pada bentuk ombak, besar atau kecil, indah atau keruh, tinggi atau rendah. Padahal hakikat dari semuanya adalah air. Tidak ada ombak yang terpisah dari laut, sebagaimana tidak ada makhluk yang terpisah dari Tuhan. Ketika engkau melihat dunia dari permukaan, engkau akan sibuk membandingkan bentuk-bentuk. Tapi ketika engkau menyelam ke dalam, engkau akan tahu bahwa di kedalaman semua kembali menjadi satu. Tak ada lagi aku dan kamu, baik dan buruk. Yang ada hanyalah air kesadaran yang sama, tenang, luas, dan abadi. Setiap manusia adalah ombak kecil yang sedang menari di atas permukaan lautan ilahi. Kita muncul sejenak
bergetar oleh angin kehidupan, lalu kembali tenang ke dalam asalnya. Tapi karena lupa akan asal, kita mengira diri ini berdiri sendiri, terpisah dari laut yang melahirkan kita. Dari sanalah muncul rasa takut, cemas, iri, dan kebingungan. Padahal bila engkau sadar bahwa hakikatmu adalah laut itu sendiri, engkau tak lagi takut akan badai, karena engkau tahu bahwa ombak tak mungkin tenggelam di airnya sendiri. Engkau tidak mungkin binasa di dalam Tuhan, sebab engkau berasal darinya, dan kepadanya pula engkau akan kembali. Kesadaran inilah yang mengubah seluruh pandangan hidup, dari keinginan untuk menguasai, menjadi kerinduan untuk menyatu. Dari ketakutan akan kehilangan, menjadi ketenangan dalam penyerahan. Namun untuk menyelam ke lautan kesadaran itu, engkau harus berani meninggalkan pantai ego. Pantai adalah tempat yang aman, tempat di mana manusia merasa bisa mengendalikan segalanya. Tempat di mana dunia terlihat jelas dan pasti, tapi samudra kesadaran tidak mengenal batas-batas itu. Ia menuntut keberanian untuk tenggelam, untuk menyerahkan kendali, untuk larut dalam sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Orang yang takut kehilangan bentuk akan terus terombang-ambing di permukaan, tapi orang yang berani melepaskan dirinya akan menemukan kedamaian di kedalaman. Di sana tidak ada lagi kebisingan pikiran, tidak ada lagi keinginan yang menjerat, hanya diam yang luas dan lembut, diam yang hidup, diam yang penuh kehadiran. Itulah diam para arif, diam yang bukan karena hampa, tapi karena telah menemukan segalanya di dalam satu keheningan. Dan di kedalaman itulah engkau akan memahami rahasia takdir, bahwa tidak ada ombak yang salah arah, tidak ada riak yang sia-sia. Setiap gelombang, sekecil apapun, memiliki tempatnya dalam simfoni lautan yang besar. Maka berhentilah mengeluh tentang gelombang hidupmu, karena Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Setiap kesulitan adalah arus yang menuntunmu lebih dalam, setiap kehilangan adalah cara laut memanggilmu pulang. Maka biarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Jangan lawan gelombang, tapi menarilah bersamanya. Karena melawan berarti lupa bahwa engkau dan ombak adalah satu. Dan ketika engkau menari dengan arus Tuhan, setiap langkahmu akan menjadi ibadah, setiap napasmu akan menjadi doa, setiap diam menjadi tasbih. Pada akhirnya hanya yang berani menyelam yang akan mengenal kedalaman laut itu. Di sana tidak ada lagi pertanyaan, karena semua jawaban telah larut dalam kesadaran tunggal. Engkau akan tahu bahwa yang selama ini kau cari di luar, sesungguhnya sedang memandangmu dari dalam. Engkau adalah laut yang sedang bermimpi menjadi ombak, agar dapat mengenal dirinya sendiri melalui gerak. Maka bangunlah dari mimpi perpisahan itu, dan rasakan keheningan samudra yang tak bertepi di dalam hatimu. Disitulah tempatmu berasal, dan kesanalah engkau akan kembali. Semua ombak akhirnya tenang, bukan karena berhenti bergerak, tapi karena sadar bahwa setiap geraknya hanyalah cara laut mencintai dirinya sendiri. Bab 7, panggilan dari dalam diri. Ada suara halus yang tidak pernah berhenti berbicara di dalam diri manusia. Ia tidak berteriak, tidak menuntut, dan tidak pula memaksa. Suara itu lembut, tenang, namun kuat. Seperti desir angin yang membawa pesan dari keabadian. Itulah suara fitrah, bisikan ilahi yang selalu mengajakmu untuk kembali, meski engkau telah jauh melangkah. Ia hadir dalam setiap kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, dalam setiap tangisan yang tidak diketahui sebabnya, dalam rasa hampa yang muncul di tengah kelimpahan. Itulah panggilan Tuhan yang berbicara dari kedalaman jiwa, memintamu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan menoleh ke arah asal. Banyak orang mencoba menenggelamkan suara itu dengan kesibukan, hiburan, dan ambisi, namun ia tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu saat ketika engkau lelah, saat topeng-topeng dunia mulai retak, agar suaranya kembali terdengar jelas di antara keheningan hatimu. Panggilan itu tidak datang dari luar, melainkan dari pusat keberadaanmu sendiri. Sebab Tuhan tidak jauh, Ia lebih dekat daripada urat lehermu, lebih dalam daripada napasmu, lebih nyata daripada apapun yang bisa kau sentuh. Namun karena kesadaran manusia terpecah keluar, ia mencari Tuhan di segala arah, di langit yang tinggi, di tempat-tempat suci, di ritual-ritual panjang, padahal sang kekasih selalu berdiam di dalam dada. Setiap kali engkau merasa rindu tanpa sebab,
sesungguhnya itu adalah jiwa yang sedang mengenang rumah asalnya. Ia memanggilmu untuk pulang, bukan ke tempat, tapi ke keadaan. Keadaan sadar, damai, dan menyatu. Dan ketika engkau menanggapi panggilan itu dengan diam, dengan doa yang tulus tanpa kata, dengan penyerahan tanpa syarat, maka seluruh jagat raya akan terasa menunduk bersamamu. Karena engkau sedang berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh Tuhan. Bahasa keheningan yang penuh cinta. Namun banyak manusia takut mendengar suara itu, karena suara itu mengajak mereka untuk melepaskan apa yang selama ini mereka genggam. Ia memintamu menanggalkan identitas palsu, kebanggaan, dan segala hal yang membuatmu merasa terpisah. Ia memanggil bukan untuk membuatmu kecil, tapi untuk mengingatkan bahwa engkau bukan hanya tubuh dan pikiran, melainkan pancaran dari kesadaran agung yang kekal. Dan seringkali sebelum engkau bisa menjawab panggilan itu, Tuhan mengutus rasa sakit. Ia hancurkan hal-hal yang kau banggakan, ia renggut yang kau anggap milikmu, bukan karena ia kejam, tapi karena ia ingin menyingkirkan semua hal yang menghalangi jalan pulangmu. Ia ingin engkau kembali mengenali suaranya yang pernah begitu akrab, tapi kini tertutup oleh kebisingan dunia. Ketika akhirnya engkau berhenti berlari, suara itu menjadi semakin jelas. Ia tidak lagi seperti bisikan, tapi seperti cahaya yang muncul dari dalam dada, lembut namun menembus segalanya. Engkau akan mulai memahami bahwa seluruh perjalanan hidupmu, dengan segala suka dan dukanya, hanyalah panggilan yang sama dalam berbagai bentuk. Ketika engkau ditimpa kesulitan, Ia memanggilmu untuk sabar. Ketika engkau diberi nikmat, Ia memanggilmu untuk bersyukur. Ketika engkau merasa kosong, Ia memanggilmu untuk mencarinya. Tak ada satu pun momen dalam hidupmu yang bukan undangan untuk kembali. Maka berhentilah menganggap penderitaan sebagai hukuman. Ia hanyalah surat cinta yang dikirim dengan cara yang sulit dimengerti oleh ego, tapi dikenali oleh hati. Dan ketika engkau menjawab panggilan itu dengan penuh kesadaran, dunia akan tampak berubah. Segalanya menjadi lebih sederhana, namun jauh lebih bermakna. Engkau tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, karena engkau telah menemukannya di dalam. Engkau tidak lagi bergantung pada pujian manusia, karena engkau telah merasa cukup dengan pandangannya. Engkau akan berjalan di bumi dengan langkah yang ringan, seolah setiap langkah adalah sujud, setiap pandangan adalah zikir, setiap napas adalah doa. Inilah keadaan orang yang telah mendengar panggilan dari dalam diri. Ia hidup di dunia, tapi hatinya selalu di hadapan Tuhan. Ia tidak lagi menunggu surga, karena ia telah menemukannya di dalam hatinya sendiri, tempat di mana tidak ada jarak antara yang mencintai dan yang dicintai. Bab 8. Keheningan yang hidup. Di balik segala kebisingan dunia, ada satu ruang yang tidak pernah berubah. Ruang keheningan yang hidup. Ia bukan sekadar diam tanpa suara, melainkan kesadaran yang penuh dan hadir. Di sana, waktu berhenti, pikiran tunduk, dan hati berbicara dalam bahasa yang tak terucap. Keheningan itu bukan sesuatu yang perlu diciptakan, karena ia selalu ada, namun tertutup oleh gelombang suara pikiran yang tiada henti. Begitu engkau menepi dari arus kesibukan batin, engkau akan menyadari bahwa keheningan bukan kekosongan, melainkan kehidupan yang murni. Di dalamnya, segala sesuatu terasa nyata, jernih, dan utuh. Ia seperti laut yang tenang di bawah permukaan ombak, diam namun penuh daya. Dalam keheningan itulah Tuhan bersemayam. Ia tidak ditemukan dalam keramaian kata-kata atau perdebatan makna, melainkan dalam keheningan yang dalam, di mana ego tidak lagi berkuasa. Orang yang terbiasa berdiam di dalamnya akan menemukan bahwa setiap detik menjadi doa, setiap napas menjadi tasbih, setiap pandangan menjadi ibadah. Keheningan yang hidup adalah tempat di mana manusia tidak lagi merasa sendiri, sebab di sana engkau tidak sedang sendiri, engkau sedang bersama dengan Dia yang tak terpisahkan. Ia berbicara tanpa suara, menuntun tanpa isyarat, menyentuh tanpa wujud. Dan di saat itu engkau akan tahu, selama ini engkau tidak sedang mencari Tuhan, tetapi sedang dipanggil oleh-Nya untuk kembali mendengar. Namun memasuki keheningan bukan perkara mudah bagi hati yang masih terikat oleh dunia. Pikiran selalu ingin bergerak, berbicara, menilai, dan menggenggam. Setiap kali engkau mencoba diam, muncul kegelisahan, kebosanan, atau bahkan ketakutan. Tapi di balik semua itu,
Sesungguhnya Tuhan sedang menguji kesabaranmu untuk menunggu. Sebab keheningan tidak akan menyerahkan dirinya pada hati yang tergesa. Ia membuka pintunya hanya untuk jiwa yang berserah total, yang mau kehilangan segalanya agar bisa menemukan satu yang sejati. Maka, biarkan pikiran datang dan pergi tanpa perlawanan. Biarkan segala rasa muncul dan berlalu seperti awan di langit. Karena keheningan sejati tidak dicapai dengan menolak kebisingan, tetapi dengan tidak lagi melekat padanya. Ketika akhirnya engkau mampu duduk dalam diam tanpa merasa terpisah, saat itulah engkau mulai mendengar sesuatu yang berbeda. Bukan lagi suara dunia, melainkan gema dari dalam. Getar halus yang bukan bunyi, namun penuh makna. Ia adalah getaran cinta ilahi yang menghidupi setiap sel, setiap hembus napas, setiap detak jantungmu. Engkau mulai memahami bahwa keheningan bukan ketiadaan, tetapi sumber dari segala sesuatu yang ada. Dari keheningan lahir kata, dari diam muncul gerak, dari kosong mengalir kehidupan. Maka orang yang mengenal keheningan sejati tidak akan lagi takut kehilangan, karena ia telah menyentuh asal dari segala yang hidup. Dan pada akhirnya, keheningan bukan tempat untuk melarikan diri, melainkan tempat untuk kembali. Ia bukan akhir dari perjalanan, tapi permulaan dari pengenalan yang sejati. Dalam keheningan, engkau akan melihat dunia dengan mata baru. Engkau tidak lagi memandang, tapi disinari. Engkau tidak lagi mendengar, tapi didengarkan. Segala sesuatu menjadi satu napas denganmu. Pohon, angin, air, bahkan bising dunia pun terasa menjadi bagian dari zikir yang panjang. Di sanalah engkau akan memahami makna firman-Nya, dan kepadanya lah segala sesuatu kembali. Karena keheningan yang hidup bukan sekadar diam, melainkan tempat di mana segala yang ada tenggelam dan lahir kembali dalam satu kesadaran. La ilaha illallah. Bab 9, Cermin Wujud. Segala sesuatu yang engkau lihat di dunia ini sejatinya hanyalah cermin. Alam semesta adalah lembaran luas yang memantulkan wujud satu yang tak terlukiskan. Tidak ada daun yang gugur, tidak ada ombak yang berlari, tidak ada wajah yang menatapmu, kecuali di dalamnya ada pantulan dari Dia yang Maha Ada. Namun manusia sering terperangkap pada bayangan, hingga lupa pada cahaya yang memantulkannya. Ia mencintai bentuk, lupa pada sumbernya. Ia mengagumi keindahan, namun tidak menyadari bahwa keindahan itu hanyalah gema dari keindahan ilahi yang tak bertepi. Maka lahirlah ilusi pemisahan, seolah ada aku dan dia, ini dan itu, ciptaan dan pencipta. Padahal semua itu hanyalah permainan persepsi di cermin wujud. Bila engkau mampu melihat dengan mata hati, engkau akan tahu, tiada dua di dalam keberadaan. Yang banyak hanyalah pantulan, sedangkan yang satu, itulah kebenaran yang sejati. Wujud dunia ini seperti embun di pagi hari, bening tapi sementara. Ia menampakkan bentuk, lalu lenyap kembali ke dalam yang tak bernama. Begitulah hakikat segala sesuatu, muncul darinya, hidup dalamnya, dan kembali kepadanya. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari genggamannya, bahkan sehelai daun pun tidak. Namun manusia, dalam kebodohannya, menyangka dirinya berdiri sendiri. Ia berkata, ini milikku, ini usahaku, ini keputusanku. Padahal setiap gerak, setiap napas, setiap detik kesadarannya hanyalah limpahan dari wujud satu yang menghidupi segalanya. Jika engkau menyadari hal ini dengan sungguh-sungguh, engkau akan berhenti memandang dunia sebagai sesuatu yang terpisah dari Tuhan. Engkau akan mulai melihat bahwa seluruh ciptaan adalah cermin bagi yang tidak tampak. Dan dalam setiap pantulan itu, engkau akan melihat Dia sedang menatap dirimu. Namun, tidak semua cermin memantulkan cahaya dengan jernih. Hati manusia yang dipenuhi debu ego tidak mampu lagi memperlihatkan keindahannya. Ia menjadi buram, retak, dan gelap. Oleh sebab itu, perjalanan spiritual bukanlah tentang mencari Tuhan di luar sana, melainkan membersihkan cermin hati agar pantulan itu kembali jelas. Zikir, tafakur, ibadah, dan penyerahan diri bukanlah tujuan akhir, melainkan cara untuk menggosok permukaan hati dari karat duniawi yang menutupi cahaya di dalamnya. Dan ketika hati itu kembali bening, engkau akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah jauh, tidak pernah pergi, bahkan tidak pernah berpisah.
Ia selalu ada, hanya engkau yang tertutup oleh kabut dirimu sendiri. Dan ketika cermin itu mulai bersih, engkau akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Setiap makhluk, setiap kejadian, setiap peristiwa, semuanya berbicara tentang Dia. Tidak ada kebetulan, tidak ada kesia-siaan. Semua adalah ayat-ayat yang hidup, tanda-tanda yang bergetar dari kesadaran ilahi. Pohon yang tumbuh adalah tafsir dari kasih-Nya. Angin yang berhembus adalah napas dari kehendak-Nya. Bahkan air mata yang jatuh pun adalah bentuk lain dari cintanya yang sedang ingin dikenal. Engkau mulai melihat dunia bukan dengan mata yang menilai, tapi dengan hati yang menyaksikan. Dan dalam penyaksian itu, engkau sadar bahwa tiada sesuatu pun yang benar-benar lain. Segalanya adalah Dia, dalam bentuk yang berbeda, dalam wajah yang beraneka, dalam gerak yang tanpa henti, namun tetap satu dalam hakikat. Pada akhirnya, mengenal Tuhan bukan berarti melihat sesuatu yang baru, melainkan melihat segalanya dengan cara yang baru. Dunia tidak berubah, tapi pandanganmu berubah. Engkau tidak lagi melihat bentuk, melainkan makna, tidak lagi mencari bukti, melainkan hidup di dalam keyakinan yang mutlak. Inilah rahasia cermin wujud, bahwa ketika engkau memandang dunia, sesungguhnya engkau sedang memandang Dia dalam berjuta rupa. Maka jangan lagi mencari Tuhan di tempat yang jauh. Lihatlah pada setiap hembus napasmu, setiap senyum manusia, setiap sinar matahari yang menyentuh wajahmu. Karena dalam semuanya itu, Ia sedang berkata lembut, "Aku selalu di sini, tidak pernah pergi." Bab 10. Satu nafas semesta. Segala yang ada di alam semesta ini bergerak dalam satu irama yang sama, irama ilahi yang tak pernah terputus. Dari getar atom hingga denyut jantung manusia, dari gemuruh petir hingga desiran angin, semuanya bernafas dalam satu kesadaran yang satu. Nafas itu bukan sekadar udara yang keluar dan masuk dari dada, melainkan aliran hidup yang menyatukan seluruh wujud dalam satu kehendak. Ketika engkau menarik napas dengan penuh kesadaran, engkau sebenarnya sedang menyerap sebagian dari kehidupan Tuhan yang menghidupi seluruh makhluk. Dan ketika engkau menghembuskannya dengan penyerahan, engkau sedang mengembalikan kepadanya segala yang bukan dirimu. Maka sesungguhnya hidup ini hanyalah satu nafas yang panjang, dimulai dari kun dan akan kembali pada fayakun. Di antara dua kalimat itu, seluruh kisah semesta berlangsung, dan engkau hanyalah saksi kecil dari keagungan yang tak terbatas. Namun manusia sering melupakan kesatuan nafas ini. Ia mengira hidupnya berdiri sendiri, terpisah dari semesta. Ia merasa memiliki kehendak, merasa bisa mengatur, merasa punya kuasa. Padahal semua itu hanyalah percikan kecil dari samudra kehendak yang Maha Esa. Ketika engkau mengira sedang memilih, sesungguhnya engkau sedang digerakkan. Ketika engkau merasa berlari, sesungguhnya engkau sedang dibawa. Dan ketika engkau berhenti, sesungguhnya engkau sedang diseru untuk menyadari siapa yang selama ini menggerakkanmu. Kesadaran ini tidak menghapus kehendak manusia, tapi menundukkannya dalam kehendak yang lebih tinggi. Seperti ombak yang sadar bahwa dirinya adalah bagian dari laut. Disitulah letak kebebasan sejati, ketika engkau tidak lagi melawan arus takdir, melainkan mengalir bersamanya dalam ketenangan yang penuh makna. Lihatlah semesta ini, segala sesuatu bergerak tanpa tabrakan, hidup tanpa saling meniadakan. Planet berputar dalam orbitnya, air mengalir sesuai jalurnya, burung terbang dengan arah yang tepat, bahkan daun pun jatuh dengan waktu yang ditentukan. Semua tunduk pada hukum yang sama, hukum yang berasal dari satu nafas kehidupan. Begitulah juga manusia jika ia mau mendengar ritme yang sama dalam dirinya. Jika hatinya bersih, maka langkahnya akan mengikuti harmoni alam. Ia tidak lagi terburu-buru, tidak lagi melawan, karena ia telah mengenali pola rahasia yang mengalir di balik setiap kejadian. Dan ketika kesadarannya menyatu dengan kehendak ilahi, hidupnya menjadi zikir yang terus-menerus. Setiap gerak menjadi ibadah, setiap diam menjadi tafakur, setiap kata menjadi pancaran hikmah. Ia hidup bukan untuk menambah, tapi untuk menyadari bahwa tidak ada apapun selain Dia yang sedang bernafas di balik seluruh kehidupan. Satu nafas semesta ini bukan hanya tanda kekuasaan Tuhan, tapi juga undangan bagi manusia
untuk menyatu dengan kesadaran yang lebih luas. Ketika engkau bernafas dengan penuh kesadaran, engkau akan merasakan bahwa udara yang engkau hirup adalah rahmat, dan udara yang engkau keluarkan adalah syukur. Engkau akan merasakan bahwa segala sesuatu di alam ini terhubung denganmu. Pohon-pohon yang memberi oksigen, laut yang menyejukkan udara, langit yang menurunkan hujan, semuanya saling memberi, saling melengkapi, saling hidup dalam satu sistem kasih yang dirancang oleh Tuhan sendiri. Maka siapa yang menyadari satu nafas semesta ini tidak akan lagi tega merusak, membenci, atau menindas. Ia akan mencintai setiap wujud. Karena di dalam setiap wujud, ia melihat Tuhan sedang bernafas. Dan pada akhirnya, ketika kesadaranmu benar-benar menyatu dalam satu nafas itu, engkau tidak akan lagi merasa perlu mencari apapun. Tidak ada lagi jarak antara engkau dan Tuhan, tidak ada lagi aku dan dia. Yang tersisa hanyalah kehadiran yang sunyi namun hidup, kosong namun penuh, tiada namun nyata. Di titik itu engkau akan memahami makna terdalam dari tauhid, bahwa tidak ada sesuatu pun selain Dia, bahkan dirimu pun hanyalah pantulan dari cahayanya. Maka berhentilah mencari Tuhan dengan pikiran, karena Ia tidak di luar sana. Ia sedang bernafas bersamamu, Ia sedang hidup di dalammu, Ia sedang berbicara melalui segala yang ada. Dan ketika engkau menyadari itu, engkau akan tersenyum dalam keheningan, karena engkau telah pulang, bukan ke tempat, tapi ke asal dari segala yang hidup. Satu nafas semesta, nafas Tuhan yang tak pernah berhenti. Pada akhirnya kita semua akan kembali pada satu. Bukan dalam bentuk, bukan dalam waktu, tapi dalam kesadaran yang abadi. Karena sejak awal hingga akhir, tiada yang lain kecuali Dia yang bernafas melalui kita semua. Satu nafas semesta,